Kita kemarin udah bahas mengenai ekstrim dan TP wajib ya, dan kita sudah sama-sama tahu bahwa siklus dalam BBMA itu ada ekstrim, TP wajib ya, MHP, candle arah, re-entry, dan momentum atau CSM, candlestick momentum ya. Dan malam ini kita mau bahas mengenai MHP dan candle arah, dan kita akan mulai dengan MHP terlebih dahulu ya. MHP ini dimaksudkan adalah market hilang volume ya. Kenapa dibilang market hilang volume? Karena setelah ada ekstrim kemarin kan seperti rambu-rambu nih akan terjadinya reverse ya. Nah, kemudian dia TP wajib, dia MHP untuk uji sekali lagi. Setelah TP wajib, dia kembali lagi ke atas ya atau ke bawah untuk menjadi setup MHP untuk menguji. Nah, untuk memvalidkan setup MHP ini syaratnya adalah candlestick tidak boleh breakout di luar BB. Dalam hal ini tentu saja tidak boleh breakout di Bollinger atas atau top BB atau dan juga lower BB ya. Jadi apabila candlestick breakout BB luar ya, kita wajib hukumnya untuk cut loss ya. Ya memang di MHP ini tidak direkomendasikan untuk melakukan entry karena ini akan lebih beresiko tentunya, karena dia belum ada konfirmasinya bahwa akan reverse ya. Ini baru tanda-tanda awal. Setelah ada ekstrim, MHP juga tanda-tanda ya. Entry yang selamat itu adalah ketika ada candle arah. Candle arah ini juga ada dua, candle arah biasa dengan candle arah kuku. Nanti kita bahas satu-satu. Kalau MHP ini candlenya breakout di luar BB, wajib hukumnya untuk cut loss ya. Kita akan cari contohnya ya. Ekstrim, oke, ekstrim ya, TP wajib, MHP tidak close di luar BB. Setelah candle ini close, kita bisa sell di sini ya. Tapi ingat, ini sedikit beresiko. Bisa saja kita udah sell, dia malah naik lagi karena belum ada konfirmasi. Nah, ini kenapa kita bisa sell di sini? Karena di sini ada candle arah ya. Ini adalah candle arah, candle ini ya. Candle arah itu syaratnya adalah harus close melepasi MA510 ya, itu candle arah yang biasa. Dan candle arah yang kukuh itu apabila dia breakout ini MA50 dan Bollinger Band, itu kekuatannya lebih besar, artinya sangat meyakinkan sekali untuk turun. Nah, kita juga bisa langsung entry apabila terjadi candle arah seperti ini ya. Kita tulis dulu. Maaf kalau ini maju mundur jelasinnya, karena saya bikin video nggak pernah pakai skrip ya. Apa yang saya ingat aja saya bilang, kadang juga ada yang lupa gitu. Ini candle arah ya. Candle arah biasa apabila CS breakout MA510 ya. Dan juga ada satu clue di sini untuk memperkuat teori per candle arahan ya. Nah, yaitu MA510 ini bersilangan teman-teman. Kalau MA5 posisinya berada di bawah MA10, berarti ini valid candle arah turunnya ya. Artinya jika MA5 ini bersilangan begini dan pindah ke bawahnya MA10, ini berarti market akan turun setelah melakukan retest ke atas ya. Kita lihat aja contoh lainnya ya. Ini ya, candle arah ya.
Coba kita zoom. Oke. Di sini ada ekstrim ya, ekstrim TP wajib ya. TP wajib di MA510, kemudian MHV nya tidak melepasi BB luar ya. Kalau mau buy boleh, tapi ini akan beresiko karena belum ada candle arah. Nah, ini adalah candle arahnya. Candle arah melepasi MA5 atau 10 ya. Melepasi MA5 10 ini termasuk candle arah yang biasa ya. Kemudian kita re-entry di sini pada saat dia balik arah, kita buy ya. Dan ini MA5-nya menyilang ya, menyeberangi MA10. MA5 di atas MA10 berarti di masa depan dia akan naik ya. Sudah bersilangan dan naik ya. Ini ya, ekstrim TP wajib ya. Sekalian ini candle arah, ini candle arah kukuh ya. Candle arah kukuh tadi belum saya tulis ya. Candle arah kukuh yang pertama itu candle arah tadi kan, candle arah yang biasa dia breakout MA510 saja. Kemudian ada CSAK atau candle arah, candlestick arah kukuh ya, apabila dia melepasi MA510 terus mid BB dan MA50. Ini adalah candle arah dengan power yang lebih kuat ya. Kalau di sini kita lihat terjadi ekstrim ya, sekalian candle arah. Di sini ada candle arah kukuh, jadi pada saat dia naik kita bisa sell, bisa, karena seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya, semua garis-garis ini fungsinya support resisten. Jadi kita tidak harus sell menunggu dia ke MA510. Kadang kalau ada MA50 juga di dalamnya, kita langsung aja sell di sini juga bisa ya. Atau mau dilapis di layer ya, entry berlapis, sell juga bisa, karena di sini sudah ada konfirmasi candle arah kukuh ya. Dan ini MHV, ini ekstrim lagi ya. Ekstrim, ini candle arah kukuh lagi, masih turun, tunggu naik. Nah, ini dia di MA50 kita bisa sell dan turun ya. Ekstrim ya, ekstrim langsung terbentuk candle arah kukuh di sini. Nah, ini contohnya teman-teman. Dia tidak sampai, dia naiknya tidak sampai ke MA510, dia hanya sampai ke mid BB ya. Itulah yang saya bilang, semua garis ini adalah support resisten yang bisa kita gunakan untuk melakukan entry. Ini ekstrim, langsung terjadi candle arah kukuh di sini ya. Kemudian dia retest MA50, kita bisa buy. Mau kasih stop loss bisa di sini ya, stop loss. Stop lossnya seperti biasa teman-teman, seperti teknik sebelumnya yang saya ajarkan ya. Di inilah support terdekatnya ya, swingnya ya kalau saya bilang ya. Sebenarnya bukan swing sih, tapi udah terlanjur, no problem ya, cuma istilah aja. Ini udah ada candle arah, kita bisa buy, kita kasih SL di sini dan lihat apa yang terjadi. Dia naik. Kapan kita close? Kita close apabila ada ekstrim berlawanan. Jika sebelumnya ini adalah ekstrim buy, kemudian ini candle arah untuk buy. Jika di masa depan nanti ada ekstrim lagi, yaitu kondisi ekstrim MA510 keluar BB, atau juga melihat kedudukan MA50 ini ya, jika berdekatan dengan BB luar dan candlestick tidak berhasil close di luar ya, dia close di dalam BB, itu juga ekstrim. Nah, di saat seperti itu kita bisa untuk close entry kita. Nah, cukup kayak gitu aja teman-teman untuk candle MHV dan candle arah ya. Kita coba cari contoh lain ya, Euro CHF.
ini ya, ekstrim, TP wajib, MHV ya, MHV. Kita mulai sel di MA5, tapi ini belum bersilangan ya, MHV. Nah, coba kalau kita kasih SL di sini misalnya ya, karena sebelumnya ini ekstrim dan harga terendah pada saat ekstrim itu ada di sini. Kita taruh SL di sini. Pada saat MHV kena SL kan, itu makanya dibilang ini lebih beresiko karena belum ada konfirmasi ya. Ekstrim, TP wajib, MHV. Kita tunggu terjadi candle arah, dan di sini candle arah kukuh ya. Dia melepasi MA510 plus mid BB. Ini powernya akan kuat, dan lihat apa yang terjadi pada saat dia retest MA510 lagi. Inilah tempat kita entry buy ya. Kita letakkan entry buy kita, dan SL kita di harga terendah di siklus sebelumnya ya. Mulai dari sini, dimana harga terendahnya? Harga terendahnya ada di sini kan. Nah, terus kita SL nya di sini ya. Nah, ekstrim, TP wajib, MHV, candle arah kukuh ya. Kita buy di sini pada saat retest MA510, dan lihat betapa powerfulnya ya. Ini udah ada ekstrim, kita boleh tutup ya, kita boleh tutup. Oke. Ini candle momentum ya, CSM, nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, mudah kan teman-teman? Mudah, orang cuma teori aja, coba aja praktek, nanti pasti beda teman-teman. Kalau ngomong aja semua juga bisa ya kan. Tapi kalau teman-teman sering latih, sering backtest ya. Saya dulu kalau baru masih latihan itu, hari Sabtu Minggu juga saya buka grafik teman-teman untuk backtest gimana sih kita mengenali ini, gimana sih kebiasaan market setelah kayak gini, kayak mana gitu. Itu teman-teman. Oke. Apakah nyantol materinya teman-teman? Saya refresh lagi ya. Jadi setelah ekstrim, TP wajib, setelah ekstrim dan TP wajib itu ada MHV ya. MHV syaratnya tidak boleh close candle di luar Bollinger Band. Apabila close di luar Bollinger Band, kita wajib tutup, karena itu bukanlah MHV, tetapi itu adalah CSM atau momentum yang menandakan pergerakan masih terus berlanjut, jadi nggak jadi reverse dia gitu. Nah, dan apabila setelah ekstrim ya terjadi candle arah ya, candle arah itu ada dua nih, candle arah biasa sama candle arah kukuh. Candle arah biasa itu kalau close melepasi MA510 saja. Nah, candle arah kukuhnya apabila melepasi MA510, MA50 atau mid BB, itu powernya lebih kuat. Kalau ada candle arah kukuh ini, saya nggak ragu-ragu teman-teman, langsung buy aja dah. Dan itu siklusnya tidak harus ekstrim, TP wajib, MHV, candle arah teman-teman. Apabila setelah ekstrim ada candle arah, baik itu candle arah biasa maupun candle arah kukuh ya, pada saat dia berbalik lagi untuk retest. Nah, retest ini juga tidak harus di MA5 atau 10 teman-teman. Kita bisa lihat di arah dia retest itu ada rintangan lain nggak selain MA5 10 itu. Bisa jadi MA50, bisa jadi mid BB ya. Jadi kalau ada rintangan itu, di rintangan itu kita bisa meletakkan entry kita. Jadi tidak harus di MA5 10 ya. Ini contoh lagi. Malah hilang coy. Nah, ekstrim candle arah ya, re-entry ya, SL. Nggak tahu ini kena SL apa enggak. Mungkin kena ya. Kalau kena ya dijauhin. Itu makanya kasih SL jangan rapat-rapat kali, nanti sayang kena sembur dia ya. Ekstrim candle arah. Nah, ini ekstrim candle arah ya. Tunggu dia balik ya, tunggu dia balik. Coba saya zoom ini ya, ekstrim candle arah. Nah, pada saat candle berikutnya dia ada balik lagi nih, bentuk ekor nih. Dimana rintangannya? Di sini ada mid BB kan. Jadi kita nggak taruh di sini teman-teman, nggak taruh di MA510 nya. Ada mid BB, ini juga dia penghalang ya.
ekstrim, candle arah, langsung di sini kasih buy limit, oke, buy limit di sana, SL di sana ya. Setelah tersentuh ini dia langsung naik karena candle arah ini begitu powerful teman-teman. Apabila dia candle arah kuku, kapan kita berhenti ya atau close? Pada saat terjadi ekstrim berlawanan, atau kalau ini momentum ya, terkadang begitu. Yang penting kita kasih SL plus saja strateginya teman-teman. Atau kalau teman-teman merasa cukup ya ditutup aja, nggak masalah ya. Itu tergantung bagaimana cara teman-teman menyikapinya ya. Karena tidak ada yang bisa tahu kemana pergerakan market. Lebih baik kita berjaga-jaga. Ya ini contohnya, ini momentum seakan-akan dia mau naik, ternyata balik lagi kena SL kita ya. Mudah kok teman-teman ya. Ini ekstrim ya, ekstrim ya, MA50 dekat dengan lower BB dan candlenya tidak berhasil close di luar ya, ekstrim, TP wajib, MHV nya juga tidak close di luar, berarti valid MHV nya, boleh buy, boleh tunggu terjadi candle arah. Amalnya sih tunggu candle arah aja ya. Ekstrim, TP wajib, MHV, candle arah kuku, candle yang biru ini dia melepasi mid PP. Nah pada saat dia balik menyentuh MA50 nih, berulang-ulang kali kan terjadi kayak gitu, jadi nggak harus di MA510. Nah pada saat dia menyentuh MA50 bisa kita buy atau bisa kasih buy limit di sana ya, SL di situ, dan terbang ya, terbang. Ini momentum ya, ini ekstrim, mungkin ini nggak begitu nampak ya, ini termasuk ekstrim juga gitu teman-teman caranya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini, masih ada lagi kita bahas mengenai momentum dan re-entry, bagaimana cara memvalidkan re-entry dengan multi time frame. Jadi terus ikuti channel ini teman-teman dengan klik subscribe. Dan juga untuk teman-teman yang belum punya akun trading, bisa open akun di broker FBS melalui website IB ya, yang saya miliki, yaitu www.guruforex.id. Atau teman-teman yang mau ganti broker boleh juga, mau ngerasain trading di FBS ya, langsung aja buka ya. Dan untuk teman-teman yang baru latihan, jangan langsung di real ya, pakai aja akun demo dulu sampai bisa. Kalau sudah bisa nanti baru trading di real. Cintai modalmu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton, semoga videonya bermanfaat dan salam profit.